Saudara, terdapat konsep miniatur program Binter Unggulan TNI Angkatan Darat yang diprakarsai atau diinisiasikan oleh Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Sony Aprianto, SEMM, dan ada beberapa hal yang menjadi konsep atau gagasan yang tentunya ini menjadi harapan besar dan perkembangan dari momentum kepada masyarakat luas. Saudara, saat ini saya sedang bersama dengan Brigjen TNI Sasono untuk membahas secara general, secara umum bagaimana terkait program miniatur Binter Unggulan TNI AD. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. General. Ya, hari ini kita akan membahas beberapa terkait miniatur program Binter Unggulan TNI Angkatan Darat. Itu boleh dijelaskan kepada saudara-saudara bagaimana kurang lebih konsep secara umumnya, Jenderal? Sebenarnya pada dasarnya semua komponen bangsa itu mendukung program pemerintah demi kemajuan bangsa, termasuk TNI sesuai dengan kebijakan perintah harian Kasat. Ada 7 butir di sana, salah satunya yang kelima dan keenam, di mana dalam isi tersebut menyampaikan bahwa TNI harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun bentuknya dan menjadi solusi, dan kehadirannya memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, maka Kodam melaksanakan menindaklanjutin apa yang menjadi kebijakan pemerintah maupun kebijakan dari Angkatan Darat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa poin yang menjadi kebijakan Kasat tersebut. Sebenarnya di tahun 2022 sudah kita lakukan, baik itu pembenahan rumah layak tidak huni, kemudian ketahanan pangan, stunting, TNI Manunggal Air, itu sudah dilakukan secara tersebar, baik dari Bali, NTT maupun NTB. Pada tahun 2023 ini, Pangdam 9 Udayana memiliki konsep untuk membuat miniatur, jadi tersentralkan. Untuk sementara ini diarahkan ke wilayah NTT, yaitu di Kabupaten Kupang, di mana dalam kabupaten tersebut akan dipilih dalam suatu wilayah atau daerah yang isinya adalah ada kegiatan Manunggal TNI AD Air. Kemudian di situ upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dari ketahanan pangan tersebut meningkatkan kesejahteraan, dari kesejahteraan sehingga mengurangi stunting. Mengapa NTT menjadi salah satu sasaran? Karena NTT lebih kurang 38,5% stunting yang ada. Sehingga itu menjadi prioritas dari Panglima Kodam 9 Udayana, bagaimana miniatur itu bisa sebagai model bahwa nanti ke depan ini bisa diterapkan di wilayah-wilayah lain yang memiliki permasalahan hampir sama dengan apa yang dihadapi oleh NTT dihadapkan dengan program pemerintah maupun Angkatan Darat yang ada. Inilah wujudnya, bahwa apabila itu menjadi satu tempat bersinergi, rumah di layak tidak huni dibetulkan, kesejahteraan akan timbul naik menjadi lebih baik, itu diharapkan bahwa sumber daya manusia itu juga akan semakin meningkat, dan itu tentunya akan mendukung program pemerintah dalam pembangunan nasional. Oke, luar biasa sekali, Jenderal. Ini menjadi menarik, Jenderal. Saat tadi kita bahas terkait ketahanan pangan, kemudian manunggal air, ada juga terkait tadi Jenderal tempat singgung terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni. Itu secara garis besar boleh dijelaskan kepada saudara kurang lebih seperti apa, Jenderal? Nah, ini itu menjadi bagian dari program dari Angkatan Darat maupun program dari Kodam terkait dengan upaya bahwa masyarakat menempati rumah yang layak bisa dihuni, sehingga secara kesejahteraan juga bisa akan meningkatkan peran mereka sendiri. Nah, ada beberapa yang saya sampaikan tadi sudah dilakukan pada tahun 2022 tersebar di 3 provinsi. Namun pada tahun 2023 ini upaya untuk membuat model miniatur itu menjadi satu tempat. Jadi satu tempat, kalau kita rakyat tidak huni itu kita dibangun di 3 provinsi tersebar, maka akan tidak terlihat. Maka dengan konsep miniatur ini, sehingga misalnya satu desa, rumah yang tidak huni yang kita benahi berada di wilayah desa yang sama, kemudian maka secara umum, maka tingkat kehidupan masyarakat juga akan meningkat, dihadapkan dengan ada program Manunggal Air, program ketahanan pangan, stunting, kemudian juga di situ ada program
Babinsa masuk dapur. Tentunya hal ini juga ingin mendorong masyarakat untuk bisa maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Oke. Ya, terakhir, Jenderal, terkait ada 109 titik hidran untuk progres Manunggal Air. Itu kurang lebih boleh dijelaskan juga itu fungsinya lebih concern terhadap apa, entah ke perairan, pengairan di pertanian atau seperti apa? Ada 109, ada beberapa tempat baik itu untuk di NTT, NTB maupun di Bali. Tersebar dari 3 provinsi. Fungsinya ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu untuk irigasi pengairan, yang kedua untuk kehidupan atau untuk layak untuk diminum, digunakan untuk masyarakat. Nah, jadi sehingga terbagi menjadi 2 TNI Manunggal Air tersebut. Ya. Oke. Terakhir, Jenderal, harapan dari miniatur program Binter unggulan TNI Angkatan Darat boleh disampaikan kepada saudara-saudara. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa miniatur ini merupakan konsep terpadu dari program unggulan yang menjadi satu tempat. Sehingga akan terlihat masyarakat itu dalam satu tempat akan terlihat bagaimana peningkatan stuntingnya, peningkatan ketahanan pangan yang didukung dengan TNI Manunggal Air maupun Babinsa masuk ini. Termasuk di situ juga dibentuk menjadi Kampung Pancasila untuk membekali jiwa nasionalisme dan Pancasila. Sehingga ini menjadi konsep contoh dan bisa akan dibawakan kepada wilayah-wilayah yang lain untuk memenuhi target program kita adalah Prajarak-Saka Peduli Rakyat, Kodam 9 Udayana di hati rakyat. Luar biasa sekali. Itu tadi, terima kasih banyak Jenderal atas waktunya yang sudah diberikan dan menjelaskan kepada saudara-saudara. Itu tadi saudara wawancara saya dengan Brigjen Sahono terkait dengan miniatur program Binter unggulan TNI Angkatan Darat. Dan tentu ini menjadi langkah baru, langkah besar juga kepada masyarakat untuk membangun sinergitas dari TNI untuk seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk membangun program-program yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kiki Syah, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.